Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngasih tips tentang penulisan dialog di dalam sebuah novel. Kenapa saya bahas ini? Karena itu penting. Hampir 50% isi novel itu bentuknya dialog atau percakapan. Jadi, kita harus perhatian banget-banget. Apalagi kalau saya baca nih, khususnya penulis pemula, novel yang ditulis itu dialognya kurang memikat, kurang menarik perhatian, dan cenderung membosankan. Lalu gimana caranya supaya saat menulis dialog itu, pembaca tertarik dan terus mau membaca? Saya akan bagikan tipsnya dan kita langsung saja ke nomor satu. Nomor satu, dialog itu harus sesuai dengan kenyataan sehari-hari, percakapan sehari-hari walaupun itu di dalam novel ya. Contoh yang paling gak sesuai itu misalnya saya membaca misalnya percakapan seorang balita, tapi cara bicaranya seperti orang sudah remaja. Itu sangat tidak sesuai realita, walaupun ada sebagian ya. Tapi kalau memang karakternya tidak seperti yang sebagian itu, jadi kalau karakter balitanya bukan yang so tua kayak gitu ya jangan sesuaikan dengan usianya atau sebaliknya ya. Misalnya yang udah kakek-kakek, nenek-nenek, tapi gaya bicaranya gaul banget gitu ya. Padahal kesehariannya dia tidak menunjukkan seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya karakternya emang unik ya, ya itu bebas-bebas saja. Tapi kalau enggak, ya harus disesuaikan. Gimana caranya kita bisa menulis percakapan yang sesuai dengan sehari-hari? Ya caranya kita harus mengamati. Jadi kita lihat orang bicara, misalnya kita nggak pernah tahu balita kayak gimana kalau dialog, ya kita harus perhatikan. Atau di lingkungan kita nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek, mereka seperti apa kalau ngomong. Ya kita harus cari dan perhatikan juga ya. Oke, setelah itu, setelah diperhatikan, kalian latih menuliskannya. Jadi terus saja perhatikan, tulis, sampai kalian bisa meminta bantuan orang lain untuk membaca tulisan dialog yang kalian create ya, yang kalian ciptakan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kadang-kadang saya membaca dialog di dalam novel itu membosankan karena isinya chat belaka ya, basa-basi dan nggak penting, nggak sesuai cerita. Nah, teman-teman harus tahu bahwa tidak semua percakapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dimasukkan ke novel. Kita harus pilih-pilih. Gimana cara milihnya? Oke, langsung. Ya, untuk memilih dialog mana yang layak masuk ke dalam novel kita, yang pertama harus kita lakukan adalah yakinkan bahwa dialog yang kita tulis itu berhubungan dengan plot cerita. Jadi kalau nggak berhubungan jangan ya. Kalau misalnya kita nulis cuaca sementara ceritanya nggak ada hubungan dengan cuaca, ya ngapain kita tulis. Kalau nggak ada hubungan dengan harga sembako, ya nggak usah kita tulis. Percakapan-percakapan seperti itu malah akan menghambur-hamburkan kata ya. Jangan bilang bahwa ya ini biar panjang, jangan. Jadi lebih baik kita pikirkan ini kira-kira bisa mengembangkan cerita lebih maju nggak ya. Kalau enggak, jangan, dan kita pikirkan hal lain untuk kita tuliskan dalam dialog. Yang kedua, kita bisa memasukkan konflik ke dalam dialog, entah itu pengenalan konflik, atau pendalaman konflik, atau berkonflik yang cukup intens ya, sehingga ada unsur tekanan. Nah, orang biasanya kalau udah ada tekanan-tekanan gitu yang bikin pembaca naik darah atau galau atau resah, itu suka ya. Jadi buatlah dialog-dialog yang ada unsur konfliknya, karena konflik ini kan bisa memajukan cerita ya. Yang ketiga, buatlah dialog yang bisa mengembangkan karakter. Jadi dialog itu, misalnya dialognya ingin mengasih tahu ke pembaca bahwa karakternya humoris, ya kita buat dialog yang lucu-lucu. Jadi kalau misalnya si karakternya bukan humoris, ngapain kita buat yang lucu-lucu ya. Sesuaikan dengan karakternya. Kalau misalnya dialognya itu si karakternya pemarah, ya kita buatlah dialog yang sesuai dengan karakternya. Biar dialognya itu tadi benar-benar penting untuk pembaca. Jadi, wah, dengan baca dialog ini saya jadi tahu nih karakternya ini ternyata pendiam, pemarah, atau gimana-gimana ya. Dan yang terakhir, dialog yang kita pilih untuk dimasukkan ke dalam novel adalah dialog yang informatif, yang memberi informasi lebih dalam, lebih jauh
tentang cerita itu ya. Jadi kalau ada informasi misalnya, oh dia rumahnya di jalan ini yang ada ininya, nah itu kan hubungan dengan cerita dan ada informasi di dalamnya. Tapi informasinya jangan sampai informasi yang memindahkan isi Wikipedia atau artikel Google ke dalam dialog. Ya, itu sama aja dengan membacakan artikel. Jangan ya, itu ketahuan akan membosankan dan tidak realistis. Oke, kita langsung ke nomor 3. Ya, untuk membuat dialog lebih menarik di nomor 3 ini, jangan lupa saya kasih tips ya. Sertakan gerakan, bahasa tubuh, pokoknya ada aksi lah dari si karakter yang sedang melakukan dialog. Jadi jangan isinya kutip dua, dialog, kutip dua, dialog gitu ya. Tanpa ada misalnya narasi aksi dari si karakter yang sedang bercakap-cakap itu. Misalnya dia sambil minum kopi, sambil bikin kue, atau mungkin dia sambil membanting sesuatu karena dialognya marah gitu ya. Oke, gimana cara kita tahu dialog ini perlu aksi apa ya? Kita amati seperti yang tadi, selain mengamati orang ketika bicara isi dialognya, dia biasanya sambil apa? Matanya gimana, kepalanya gimana, pundaknya gimana, tangannya gimana, ya? Atau juga sambil melakukan apa? Biasanya sambil makan orang ngomonginnya seperti apa gitu ya. Dan kita ke nomor 4. Nomor 4 adalah jangan lupa juga kalau dialog yang kita buat panjang gitu ya, banyak kutip dua, kasih jeda. Jeda ini pengalihan biar orang nggak bosan membaca barisan dialog-dialog gitu ya. Jeda ini bisa berupa narasi, bisa berupa deskripsi, atau ungkapan pikiran dari karakter yang sedang berdialog. Ada monolognya juga atau ungkapan isi hatinya. Misalnya, aku bosan ngomong sama dia. Nah, itu kan nggak perlu kutipan dua ya. Bisa dalam bentuk monolog di bagian jeda. Oke. Dan yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima adalah jangan lupa dialog tak atau tak dialog ya. Nah, tahu sendiri kan kalau udah kutip dua itu ada kata jawab tanya, kata jawab tanya. Dan sampai semua dialog itu kutip dua gini titik terus gitu sampai orang bingung ini siapa yang ngomong ya. Itu sebabnya kita perlu tak dialog biar orang diingat kembali ini yang ngomong tuh si ini ya. Kadang-kadang kita bingung ya, cuma disebut di awal, tapi pas ada 3 orang ini siapa yang ngomong kalimat ini ya. Jadi perlu ditambah tak dialog. Nah, tambahan lainnya, tak dialog itu jangan yang monoton seperti katanya, tanyanya, jawabnya, terus aja kata tanya jawab. Kalau di cerita anak boleh lah ya, karena perbendaharaan kata mereka terbatas. Tapi kalau udah novel remaja, apalagi dewasa, biasanya ya kita variasikan sesuai dengan kemampuan perbendaharaan kata yang kita punya. Misalnya ujarnya, sergahnya, kilahnya itu bisa dipakai ya. Silakan sesuaikan dengan dialog atau percakapan yang ditulis. Oke. Sekarang kita ke nomor 6. Di nomor 6 adalah sisipkan bahasa-bahasa daerah atau bahasa asing untuk menunjukkan dialek atau latar belakang dari karakter tersebut, atau mungkin juga identitas dari si karakter yang bicara. Misalnya kita sedang berada di Prancis, nah kita kan dialog ya dengan orang Prancis dalam bahasa Prancis, tapi kita nggak mungkin membuat bahasa Prancis karena kita kurang paham juga misalnya, atau karena kita nggak mau bikin catatan kaki, terjemahan kayak gitu, ya kita bisa kita tuliskan dalam bahasa Indonesia aja, tapi ada tetap kata-kata bahasa Prancis yang umum yang orang ketahui kayak monsieur, mademoiselle gitu ya, atau merci gitu ya. Nah itu kita masukkan, itu kan kata-kata yang udah orang semua tahu, tapi kita sekaligus memberitahu di dialog atau di bagian keterangannya katanya dalam bahasa Prancis, misalnya katanya dalam bahasa Spanyol, atau untuk menunjukkan bahwa dialeknya dalam bahasa Sunda misalnya, itu sisipkan kata-kata bahasa Sunda kayak atuh, mah gitu ya. Itu kan dialek atau kata-kata yang biasanya menunjukkan bahwa dia itu orang Sunda, dan dialeknya otomatis akan mengalun kayak orang Sunda kalau ngomong ya. Atau kalau orang Batak tegas, biasanya ada bah atau apa gitu ya, kata-kata tertentu yang sesuai dengan bahasa daerah yang sedang kita tulis ya. Misal kita ngomong di daerah atau si karakternya sedang ada di Makassar, ya ada jijinya gitu ya biasanya. Nah itu disisipkan nggak apa-apa, nanti kita jelaskan juga si karakter itu bicara dalam bahasa Makassar gitu ya, bahasa Bugis misalnya.
Oke, sampai di sini cukup paham bagaimana membuat tulisan dialog kita ya, percakapan itu menjadi menarik perhatian. Tadi udah ada 6, dan silakan diingat-ingat lagi apa yang pertama tadi. Ya, lebih realistis. Jadi kita harus tahu kenyataannya seperti apa, kalau karakter seperti ini bicaranya seperti apa, kalimatnya seperti apa, ya. Yang kedua tadi, tidak semua dialog dalam percakapan sehari-hari itu kita tuliskan ke dalam novel, kita tetap harus pilih-pilih ya. Terus tadi juga ada tentang bahasa tubuh di dalam dialog ya, itu harus kita tuliskan. Ada juga tentang tak dialog, dan kita harus perbanyak kosakata kita dalam tak dialog. Kemudian tadi ada tentang dialek juga. Nah, semuanya tinggal kita praktekkan bareng-bareng saat menulis novel. Sampai ketemu di tema dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.